Kaifa halukum? Masya Allah. Mana teman-teman lain nih? Nggak nampak. Lagi bobok. Bobok subuh. Iya, iya. Maksudnya boboknya dari subuh tadi. Alhamdulillah antum semuanya apa namanya bisa menjaga, ya kan, nggak terpengaruh sama ngantuk. Baik, kita mulai aja ya, karena untuk hemat waktu. Nanti kalau menunggu yang lain kita kayak mana, nggak pasti. Iya, nggak pasti nanti dia masuk Zoom, nanti habis waktu kita. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar, berpuasa, ya kan, dan lain-lain lah pokoknya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang lain mana nih? Enggak buka apanya? Videonya. Ahmad Fadil, Filham, siapa lagi? Ihsan Maulana, Ihsan Aulia, Abdullah Ali Margolang. Ya, yang udah masuk di Zoom silakan untuk membuka videonya, supaya Ustaz bisa memantau. Nanti khawatir dia dibuka Zoom tapi dia apa namanya tidur, ya kan, tidur. Nah, coba semuanya buka ya. Ya, Ihsan Maulana belum ya. Sudah? Baik. Hari ini kita melanjutkan pelajaran hadis yang keberapa? Dua 27. Kemarin 26. Ya betul, 26 ya. Tentang apa tuh? Yang lalu tentang apa? Banyaknya jalan kebaikan. Ini berisikan tentang bahwa tubuh kita ini memiliki sendi-sendi. Tahu sendi kan? Jadi setiap sendi itu dianjurkan untuk bersedekah atau berzakat. Itu setiap hari. Jadi kalau kita berpikirnya, kalau kita bersedekah setiap hari, Ustaz, tekorlah Ustaz uang kami Ustaz, kan gitu kan. Banyak kali itu kalau kami harus setiap hari sedekah. Nah, makanya banyak jalan kebaikan. Jadi bukan cuma sedekah uang saja. Di antaranya apa? Nah, itu yang lalu. Engkau membantu seseorang untuk mengangkat barang-barangnya ke tunggangannya, ke kendaraannya, itu sedekah. Ya kan? Apalagi ucapan baik, itu sedekah. Jadi antum sama adiknya, sama orang tuanya ucapan-ucapan yang baik, udah sedekah.
Apalagi melangkahkan kaki ke masjid itu sedekah. Apalagi yang terakhir menghindari atau menghilangkan gangguan yang ada di jalan juga termasuk sedekah. Jadi banyak ya, banyak hal yang bisa kita buat. Jadi nggak harus dengan sedekah uang saja. Bisa dipahami kira-kira ya? Nah, ini hadis ini bukan hanya untuk dipelajari, untuk mengejar ujian, tapi Ustaz berharap kepada kita semua yang mendengarkan ini ya, silakan diamalkan. Jadi inti daripada ilmu adalah diamalkan. Bukan hanya koleksi pribadi, dikoleksi di kepalanya, hadis-hadisnya hafal semuanya. Enggak seperti itu agama kita ini. Ya, yang namanya ilmu untuk diamalkan. Paham kira-kira? Paham? Baik, sekarang kita lanjut kepada hadis yang ke-27. Siapa yang ingin membacakan? Silakan. Man yaqra minkum, dengan lancar ya. 27 ya. Yang lancar ya. Iya, cukup. Baik, berikutnya yang bagian yang kedua. Silakan si ya. Ya, Gaza. Gaza silakan. Iya, Gaza. Naam, barakallahu fik. Baik, silakan disimak baik-baik ya cara membacanya. Bismillah. Anin ya. Anin kalau disambung anin nawasibni. Ulangi. Anin nawasibni Sam'ana radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihin nas wa karihta an yattali'a alaihin nas. Rawahu Muslim. Hadis berikutnya wa an wa bisotabni wa bisoh, namanya wa bisoh, wa bisotabni Ma'bad radhiyallahu anhu qol ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbak al birru matma'annat ilaihin nafs watma'anna ilaihil qalb wal ithmu ma haka fi nafs wa taraddada fis sadr wa in aftakan nas wa aftauka.
haditsun hasanun rawainahu fi musdayil imamaini Ahmad ibnu Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Baik, kosakata al-birru artinya kebaikan. Kalau baris atas lain lagi artinya al-barru. Kalau al-barru artinya daratan. Nah, ini hati-hati ya, jangan salah baca. Nanti kalau kita baca salah baca, misalnya gini, al-barru usnul khuluq. Nah, nanti lain artinya daratan adalah kebaikan akhlak. Jadi nggak paham orang maksudnya apa ini. Daratan tanah di darat gitu kan, apa namanya? Daratan lah pokoknya. Kebaikan akhlak. Nah, itu hanya gara-gara salah baris, ya kan? Al-birru sama al-barru. Baik. Haka artinya mengganggu. Al-ithm dosa. Jadi kalau antum menyebutkan al-ithm, menyebutkan isim beda lagi. Kalau al-isim apa artinya? Nama, ya kan? Sin. Makanya jangan salah baca antum. Bismillah. Nanti kayak huruf tha dengan dosa. Itu artinya bismillah dengan dosa Allah. Jadi hati-hati mana yang sin, mana yang tha. Jadi dengan sedikit aja perubahan salah arti. Jadi ism dosa. Yattali' artinya diketahui atau diselidiki. Ya, ini adalah kosakata yang baru yang belum ada di sebelumnya. Jadi antum wajib menghafal ini. Kemudian terjemahan hadis keseluruhan dari Nawas bin Sam'an. Ini nama sahabat ya. Nawas bin, bukan Abu Nawas maksudnya, ini lain lagi nih, bukan Abu Nawas. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu. Jadi kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan kebaliknya dosa adalah apa yang mengganggu jiwamu, enggak tenang, dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Itulah definisi dosa sama kebaikan. Itu definisinya. Jadi kalau nanti antum mau tahu, ditanya orang kan, nak coba kamu sebutkan definisi kebaikan itu apa, dosa itu apa. Inilah definisinya. Makanya antum wajib hafal ini, harus dihafal ya supaya tahu antum definisinya. Baik, berikutnya dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan. Jadi datang seseorang bernama Wabisah bin Ma'bad, langsung Nabi bertanya, langsung Nabi mengatakan, engkau datang untuk menanyakan sesuatu kebaikan? Saya menjawab, kata siapa? Wabisah. Dia menjawab, ya. Nabi bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Mintalah pendapat dari hatimu. Artinya tanyalah di hatimu. Tanyalah hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya. Jadi Nabi bukan kasih jawaban, tetapi Nabi tanya dirimu. Kebaikan itu adalah ketika kamu melakukannya, jiwamu, hatimu tenang, nyaman rasanya. Coba kalau antum nanti sholat, tenang rasanya, Allahu Akbar. Itulah kebaikan. Ketika antum bersedekah, nggak ada gangguan, tenang pikiran, jiwa ini nyaman. Kayaknya saya sudah membantu orang, alhamdulillah. Saya hari ini masih bisa membantu orang lain, tenang rasanya. Kalau orang yang nggak peduli itu kan nggak mau tahu dia. Orang miskin, orang nggak makan, nggak peduli dia. Orang nggak sahur, orang nggak buka puasa, nggak peduli dia. Nah, itu kan. Tapi kalau orang yang peduli, masih ada perasaannya,
ketika dia mengasih bukaan kepada saudaranya, makanya dia merasa kayaknya tenang ya, gitu kan, nyaman dia, mudah-mudahan mereka bisa makan gitu kan. Nah, dan dosa kata Nabi pula, nah, dosa, tanya dirimu lagi, dosa itu apa? Adalah apa yang terasa mengganggu di jiwa dan menimbulkan keraguan-raguan dalam dada. Nah, kebalik seperti itu. Coba nanti kalau antum berbuat dosa, antum pacaran misalnya, iya kan, bawa anak orang, bawa akhwat, kira-kira antum nyaman nggak? Antum naik apa itu kan, kendaraan. Nah, coba. Kira-kira ketika antum berbuat salah itu, jiwa antum nyaman nggak? Enggak kan? Kayaknya takut nanti gitu kan, ketahuan oleh Ustadz Janudin. Jangan-jangan nanti Ustadz Jan nanti lihat ana, wah bahaya ini. Nggak tenang dia. Akhirnya dia cari gang-gang sempit, gang tikus, jangan ketahuan. Ini contoh gitu kan. Atau mencuri. Ini sama dengan kucing. Kucing, kalau kucing kita dikasih ikan, pasti dia pasti dia kepalanya nggak begini kan. Coba perhatikan nanti kucing ya. Kalau kucing kita kasih dia makan ikan gitu kan, pasti dia makan dengan tenang, nggak peduli dia. Coba kalau kucingnya mencuri, kiri kanan, sibuk dia. Kucing aja kayak gitu, nggak tenang dia. Dia tahu dia salah itu, dia mencuri gitu kan. Kiri, ada orang nggak? Ada tuanku nggak? Katanya. Dia tahu dia salah itu. Kayak gitulah. Jadi seseorang ketika dia berbuat salah, dia merasa kayaknya nggak enak gitu kan. Dan jangan nanti ketahuan nih. Duk, kencang jantungnya kan. Duk gitu kan. Takut dia kan. Nanti ketahuan. Takut. Itulah dosa. Jadi kalau antum masih ada kayak gitu, berarti antum masih bagus fitrahnya. Berarti kalau ada orang yang berbuat dosa, santai aja deh ya, santai, nggak ada merasa salah. Berarti dia udah bermasalah, itu penyakit hatinya udah, namanya udah sekarat, namanya itu udah, hatinya itu udah nggak lagi bersih hatinya. Gitu ya. Jadi mengganggu jiwa kita dan menimbulkan keraguan-raguan dalam dada. Meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya, nggak apa-apa itu katanya, kata orang. Biasanya itu bawa pacar naik kereta, biasanya itu zaman sekarang, kata orang. Tapi dengan antum hati yang bersih, nggak enak gitu kan. Orang lain semuanya mengatakan nggak apa-apa, tetapi yang namanya fitrah manusia tidak bisa diingkari. Yang namanya dosa itu mengganggu jiwa, nggak nyaman, ya kan? Baik, sekarang kita tengok ya kandungan hadisnya. Antum bisa nanti tulis ya. Catat. Yang pertama, tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keraguan-raguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain. Itu dia ciri-cirinya. Jadi kalau antum berbuat dosa, pasti antum diam-diam kan? Jangan nanti tahu orang tuanya, merondok dia. Ngapain merondok? Petak umpet. main petak umpet? Enggak. Makan siang di bulan puasa. Takut dia. Itulah misalnya kan. Ternyata kayak gitu masih ada gitu kan, anak SMP diam-diam ya, pas dia di belakang diambilnya entah sepotong roti, diambil aqua gelas, ke kamar mandi dia. Ke kamar mandi ngapain? Buka puasa. Habis zuhur, puasa lagi yuk namanya. Ya gitu. Jadi dia takut nampak orang, akhirnya diam-diam dia buka ya kan, buka puasa di kamar mandi. Dikira mamanya, orang tuanya, dia ke kamar mandi BAB misalnya, rupanya apa? Buka. Itulah dosa. Takut nanti orang lain lihat gitu kan.
Yang kedua, siapa yang ingin melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah dia menanyakan hal tersebut pada dirinya. Jadi nggak usah sama orang tanya, Pak, kira-kira yang tadi misalnya ya, kira-kira bawa pacar Pak di kereta boleh nggak? Jangan tanya orang, tanya dirimu sendiri. Nah, kalau antum merasa nggak nyaman dilihati orang terus, ini kayaknya nggak boleh nih, dosa ini ya, dosa tinggalkan. Ternyata jiwa kita sendiri itu menolak yang namanya dosa. Jiwa kita ini menolak yang namanya dosa itu. Cuma kadang-kadang kita memperturutkan hawa nafsu. Nah, akhirnya apa? Jadi berbuat dosa. Kalau orang yang minta fatwa dari jiwanya menolak artinya itu, udah tinggalkan, jangan lagi diikuti. Kalau diikuti juga berarti kita mengikuti hawa nafsu namanya. Itulah yang kata Allah ya, ada manusia yang mengikuti hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Tuhannya siapa? Hawahu. Baik, yang ketiga, anjuran untuk berakhlak mulia, karena akhlak yang mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. Ya, ini pahamlah ya insyaallah. Yang keempat, hati seorang mukmin akan tenang dengan perbuatan yang halal dan gusar dengan perbuatan haram. Itulah hati seorang mukmin yang bersih, masih sehat fitrahnya. Ya, namanya kebaikan menenangkan jiwanya. Berarti kebalikannya, kalau ada orang ya, kalau ada orang yang kayaknya kalau dia sholat enggak tenang dia sholat, mau cepat aja dia sholat. Tarawih 6 menit, bayangkan itu, mau cepat aja. Masa tarawih 6 menit ya kan, 23 rakaat lagi tuh, bukan 11 rakaat. Berarti dia bukan mukmin itu, nggak tenang, nggak sabar untuk beribadah. Yang namanya orang mukmin itu tahan berlama-lama untuk berbuat kebaikan. Dan kebalikannya, ketika dia berdosa dia nggak betah. Jadi kalau ada orang yang betah berbuat dosa, berarti dia belum mukmin. Nah, kebalikan yang tadi, hati-hati. Jadi kalau ada kayak gitu kita, berarti pertanda itu jiwa kita udah nggak sehat lagi tuh. Itu jiwa kita udah mulai nggak sehat lagi. Karena jiwa itu ada yang sehat, ada jiwa yang sakit, ada yang mati. Nah, ada 3 itu hati itu. Kalau yang sehat itulah mampu menerima kebenaran, ya kan, beramal. Kalau yang sakit itu tadi kayaknya malas-malas gitu kan, malas-malasan, nggak semangat. Nah, itu udah mulai sakit, itu udah lebih bahaya daripada COVID itu. Nah, yang kelima, melihat terlebih dahulu ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Ambillah yang paling dekat dengan ketakwaan dan kewaraan dalam agama. Jadi kita harus mengambil hukum dulu. Apa hukumnya ini? Sebelum berbuat tahu hukumnya dulu. Apa hukum menabung di bank? Gitu kan. Apa hukumnya? Kita nyimpan uang di bank konvensional ya. Terus tahu hukumnya. Yang ada sana unsur ribawinya, riba ya kan. Nanti uang kita beranak. Bisa ya? Bukan cuma bakso beranak, uang pun beranak. Ya kan? Jadi uangnya nanti double. Baginya itu hati-hati. Sebelum kita menabung uang di bank, paling tidak kita menabung uang di bank syariah yang dia tidak ada di sana diambil dipotong uang kita setiap bulan. Nah, itu aman itu. Ada 2 juga bank ini, ada yang riba, ada yang tidak riba. Yang keenam, Rasulullah SAW ketika menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya selalu mempertimbangkan kondisi mereka. Jadi nggak sama, setiap sahabat yang datang nggak sama jawabannya. Lihat dulu gimana kondisi orang ini, nggak sama itu. Di Arba'in ini banyak sekali ya para sahabat yang bertanya. Coba lihat, perhatikan, nggak sama semua jawabannya ya kan. Ada lagi hadis yang begini, qul amantu billah tsumastaqim, ya ada kan. Ada lagi la taghdab. Ini juga pertanyaan di antara para sahabat, lain-lain jawabannya. Yang ketujuh, perhatian Islam terhadap pendidikan
sisi agama yang bersifat internal dalam hati orang beriman dan meminta keputusannya sebelum mengambil tindakan. Jadi kita sebelum mengambil keputusan, pertama apa? Tanya dulu hati kita. Tanya dulu hati. Karena perbuatan itu cuma dua umumnya. Kalau enggak yang haram, yang halal, cuma dua aja. Nah, kalau yang halal berarti dia selamat. Kalau yang haram, dosalah baginya. Baik, tema-tema hadis, kebenaran melahirkan ketenangan hati. Kebaikan adalah memberikan ketenangan jiwa kita. Hati-hati dalam memberi fatwa. Yang ketiga, hati yang sehat sensitif terhadap keburukan. Jadi surah ke-8 ayat ke-10, surah 13 ayat 28 ya. Ini surah ke-17 ayat ke-36, surah ke-3 ayat 135. Baik, sampai sini ada yang kurang jelas? Silakan tanya. Sodik, paham Sodik? Bagaimana hati supaya bersih? Baik. Baik, ini masalah adalah antara iman ya. Iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Yazidul iman bitta'ah. Iman akan bertambah dengan ketaatan. Ya, wayan kusul iman akan berkurang dengan maksiat. Jadi secara umum bahwa dengan kita beramal soleh itu akan menambah iman dan memberikan ketenangan jiwa kita. Nah, kalau kita cemari dengan maksiat itu akan memberikan tidak nyaman di jiwa kita. Jadi artinya apa? Antum hendaklah istiqomah dalam beramal. Tiap hari beramal. Kalaupun kita jatuh juga dalam bermaksiat itu pun tak sengaja, bukan disengaja ya, tak sengaja. Namanya manusia kan, kadang ada lalainya, ada lupanya. Tapi intinya apa? Teruslah antum beramal, teruslah berbuat baik, insya Allah nanti memberikan ketenangan kepada jiwa. Wallahu a'lam. Taib. Syukran ya, kita udah habis waktunya. Nakhtatim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya serihan. Sirip gimana? Itu makin ada cari mana deh? Saya yang ketiga orang deh.